Halo, perkenalkan saya Indriani dan Tiara Indriani Tunubesi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang teori pembelajaran kognitif. Pertama, kita masuk pada pengertian teori pembelajaran kognitif. Teori pembelajaran kognitif ini merupakan teori yang dikembangkan pada abad ke-20, teori yang melibatkan proses berpikir. Kata kognitif sendiri berasal dari kata cognition yang artinya pengertian dan mengerti. Jadi, kita dapat simpulkan, teori pembelajaran kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang berpandangan bahwa belajar merupakan proses pemusatan pikiran yang lebih mementingkan prosesnya daripada hasilnya. Berikut kelebihan dan kekurangan belajar kognitif. Kelebihan belajar kognitif terbagi atas dua bagian. Yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Dengan teori belajar kognitif, siswa dituntut untuk lebih kreatif karena mereka tidak hanya merespon dan menerima rangsangan saja, tapi memproses informasi yang diperoleh dan berpikir untuk dapat menemukan ide-ide dan mengembangkan pengetahuan, sedangkan membuat siswa lebih mandiri. Contohnya pada saat siswa mengerjakan soal, siswa bisa mengerjakan sendiri karena pada saat belajar, siswa menggunakan pikirannya sendiri untuk mengasah daya ingatnya tanpa bergantung dengan orang lain. Yang kedua, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Teori belajar kognitif membantu siswa memahami bahan ajar lebih mudah karena siswa sebagai peserta didik merupakan peserta aktif di dalam proses pembelajaran yang berpusat pada cara peserta didik mengingat, memperoleh kembali dan menyimpan informasi dalam ingatannya, serta menekankan pada pola pikir peserta didik sehingga bahan ajar yang ada lebih mudah dipahami. Yang kedua, Kekurangan teori belajar kognitif terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Yang ketiga, beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Berikut tokoh-tokohnya. Yang pertama ada Jean Piaget. Dalam teorinya, Piaget memandang bahwa proses berpikir sebagai aktivitas gradual dari fungsi intelektual dari konkret menuju abstrak. Piaget adalah ahli psikolog development karena penelitiannya mengenai tahap-tahap perkembangan pribadi serta perubahan umur yang mempengaruhi kemampuan belajar individu. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, berarti proses yang berdasarkan atas mekanisme biologi, yaitu perkembangan sistem syaraf. Dengan semakin bertambahnya usia seseorang, maka semakin komplekslah susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Aplikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran adalah yang pertama, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Yang kedua, anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Yang ketiga, berikan peluang agar anak-anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Dan yang terakhir, di dalam kelas, anak-anak hendak diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Piaget juga mengemukakan bahwa proses belajar
harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui siswa. Proses belajar yang dialami seseorang anak berbeda pada tahap satu dengan tahap lainnya, yang secara umum semakin tinggi tingkat kognitif seseorang, maka semakin teratur dan juga semakin abstrak cara berpikirnya. Oleh karena itu, guru seharusnya memahami tahap-tahap perkembangan kognitif anak didiknya serta memberikan isi, metode, media pembelajaran yang sesuai dengan tahapannya. Selanjutnya adalah teori belajar menurut Jerome Bruner. Bruner menekankan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupan. Dalam proses pembelajaran, diperlukannya suatu model agar mempermudah dalam penyampaian materi kepada siswa dan dalam proses pembelajarannya lebih menyenangkan dan membawa siswa berpikir kritis dan aktif. Maka diberikan suatu model pembelajaran yaitu discovery atau penemuan yang bertujuan untuk membuat siswa lebih berpikir kritis dan mendapatkan hasil belajar yang baik. Bruner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan sendirinya memberikan hasil yang paling baik. Bruner menyarankan agar siswa hendaknya belajar berpartisipasi aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip agar mereka memperoleh pengalaman dan melakukan eksperimen yang mengizinkan mereka untuk menemukan konsep dan prinsip itu sendiri. Di dalam discovery learning, tidak semua harus dipelajari, dipresentasikan dalam bentuk yang final. Beberapa bagian harus dicari, diidentifikasikan oleh pelajar sendiri. Kemudian, informasi itu diintegrasikan ke dalam struktur kognitif yang baru. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan teori belajar kognitif menurut Jerome Bruner. Kekurangannya itu, kurang efektif jika dilakukan untuk kelas dengan jumlah siswa yang besar, karena guru akan kesulitan membimbing. Kelas akan ribut sehingga ketertiban kelas sulit untuk dijaga. Sangat menyita waktu, lebih-lebih jika dilakukan pada siswa yang berkemampuan rendah. Sedangkan untuk kelebihannya, siswa aktif dalam kegiatan belajar, sebab ia berpikir dan menggunakan kemampuannya untuk menemukan hasil akhir. Siswa memahami benar bahan pelajaran, sebab mengalami sendiri proses untuk menemukannya. Dan terakhir, sesuatu yang diperoleh dengan cara ini lebih lama diingat. Teori yang terakhir adalah teori menurut David Ausubel. David Ausubel ini adalah seorang ahli psikologi pendidikan. Menurut Ausubel, bahan subjek yang dipelajari siswa mestilah bermakna atau meaningful. Pembelajaran merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep yang relevan terdapat pada struktur kognitif seseorang. Sedangkan struktur kognitif merupakan fakta, konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat siswa. Nah, menurut Ausubel ini, belajar terbagi menjadi dua dimensi. Yang pertama itu berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada siswa, baik melalui expository maupun inquiry. Yang kedua, menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan data atau informasi pada struktur kognitif yang telah ada. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran menurut Ausubel. Yang pertama, kita menentukan tujuan pembelajaran. Selanjutnya melakukan identifikasi karakteristik siswa, memilih materi pelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, dan mengaturnya dalam bentuk konsep-konsep. Selanjutnya, menentukan topik-topik dan menampilkannya dalam bentuk advanced organizer yang akan dipelajari siswa. Mempelajari konsep-konsep inti, dan menerapkannya dalam bentuk nyata atau convert, serta melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Berikut aplikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya. Mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Dan yang kedua, anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar
akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. Dan yang ketiga, keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan karena hanya dengan mengaktifkan siswa maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Dan yang keempat, untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar perlu mengaitkan pemahaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Yang kelima yaitu pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu, dari sederhana ke kompleks. Yang keenam, pemahaman dan retensi siswa akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Yang ketujuh, adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan, karena faktor ini sangat mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar siswa. Perbedaan tersebut misalnya seperti motivasi, persepsi, kemampuan berpikir, pengetahuan awal, dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.